welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Dan hari ini tema pembicaraan kita adalah perbedaan budaya kerja bagi seorang yang kerja di kantoran dan orang yang memilih profesi guru. Walaupun dia masih muda, jadi jangan mengidentikan kalau guru itu harus yang udah tua ya guys. Bisa juga loh anak muda kayak aku gitu jadi guru. Nah, aku mau mengulik beberapa perbedaan budaya kerja yang aku perhatikan supaya kalian makin tahu lagi. Dan ketika kalian ada yang dari kantoran mau jadi guru, atau sebaliknya kalian bisa mengenal gimana sih sebenarnya budaya kerja, perbedaannya di mana. Yuk kita bahas hari ini. Soalnya menjadi guru, menjadi karyawan itu kan tentang menghasilkan uang ya, nyari duit, menafkahi hidup. Nah, itu cocok banget sama tema YouTube channel ini, yaitu aku dan kamu mengelola uang kita jadi lebih bijak lagi. Oke, perbedaan pertama yang sangat terlihat di dandanannya. Biasanya orang yang kerja menjadi guru itu pakai seragam seperti ini. Mau dia sekolah negeri atau sekolah swasta, biasanya ada seragam khusus dari baju sampai ke celananya. Kalau orang kantoran itu bebas biasanya, tapi mungkin ada aturannya ya, kayak harus blus tertutup atau nggak boleh kaos. Nah, itu disesuaikan sama kantornya. Biasanya kalau kantoran itu lebih bebas bajunya, dan si guru itu ada yang ngatur, ada seragamnya. Ini sih plus minus ya kalau misalnya diaturin bajunya gitu ya. Aku ngerasa seneng banget sih karena aku nggak usah effort beli baju gitu ya. Udah disediain pula dari pihak sekolahnya. Tapi ya minusnya jadi nggak bisa bereksperimen gitu ya pakai OOTD yang keren gitu waktu kerja. Yang kedua yang jadi perbedaan antara kantoran dan guru adalah biasanya di maksimal penerimaan kerja. Biasanya kalau guru itu tertulisnya maksimal 40 tahun. Jadi masih ada opportunity untuk kerja sampai umur 40. Sedangkan kalau si orang kantoran biasanya itu umur 31 sampai 35 gitu ya. Biasanya, ini aku ngomong biasanya ya guys. Jadi kalau kalian melihat ada perbedaan dengan apa yang kalian rasakan di kehidupan nyata, silakan kalau ngobrol di kolom komentar, kita ngobrol di situ supaya aku juga bisa tahu nih gitu ya. Nah, yang ketiga perbedaan yang bisa kita lihat yaitu ketika daftar kerja. Nah, kalau seorang yang kerja di kantor, biasanya dia akan interview dengan user dan interview dengan HRD gitu ya. Nanti dia interview 2 kali baru dinyatakan lolos. Tetapi kalau seorang guru itu pertama interviewnya sama HRD, kedua dia interviewnya bukan di interview, bahkan langsung nyebur masuk kolam kelas. Jadi namanya micro teaching. Itu dia harus berhadapan dengan anaknya langsung. Itu kalau kalian gak kuat, shock banget gitu. Anaknya 20 minimal satu kelas. Gimana kalian cara menghandle kelas, menyesuaikan materi dengan waktu yang ada. Nah, itu tuh tantangannya ketika pertama kali mau masuk kerja. Gimana menurut kalian? Yang keempat, perbedaan paling mencolok itu adalah di jam kerjanya. Kalau yang aku perhatikan ya, teman-teman aku yang kerja di kantor itu biasanya kerja start dari jam 8 pagi atau jam 9 pagi gitu ya, sampai jam 5 sore atau 6 sore. Bahkan tidak jarang mereka akan kayak nunggu sebentar di kantor buat pulang daripada kena macet. Akhirnya nyampe ke rumah tuh malam ya, sekitar jam 7, jam 8, bahkan bisa sampai jam 9 malam. Kalau jadi guru, kalian harus standby bangun pagi guys. Karena mana ada sekolah yang mulai jam 9. Kalaupun ada jam 9 gitu ya, setahu aku gak ada sih. Yang ada start jam 8. Tapi gurunya harus ready di sekolah. Kayak sekolah aku yang pernah aku dulu kerja itu 6.45. Jadi lewat dari jam 6.45 itu kalian dianggap terlambat. Karena kan anak-anak kan mulai pelajaran itu jam 8. Biasanya untuk sekolah swasta itu ada yang namanya wisdom pagi atau berdoa gitu ya, menurut kepercayaan masing-masing juga. Kalau yang di negeri biasanya juga ada tadarusan pagi-pagi, itu takes time 30 menit gitu. Jadi memang gurunya harus udah standby di sekolah sebelum waktu wisdom atau tadarusan itu mulai. Artinya harus pagi-pagi banget bangunnya guys, serius. Yang kelima, ini ngomongin tentang jam makan siang atau jam istirahat yang aku perhatikan. Jadi kalau orang kantoran yang aku perhatikan, jam istirahatnya itu 1 jam ya kalau nggak salah. Jadi dia akan istirahat jam 12 siang sampai jam 1 siang gitu ya. Bahkan aku sering lihat nih orang kantoran bisa keluar dari kantor makan gitu ya bareng-bareng temen-temennya, ngobrol-ngobrol dulu gitu.
nanti jam 1 balik lagi ke kantor dan mulai kerja lagi. Jadi guru, mohon maaf ibu, nggak bisa bu, nggak bisa. Kenapa? Aku ngomong buat sekolah swasta dulu ya. Kalau sekolah swasta Kristen gitu ya, itu teks istirahat itu maksimal banget istirahat kedua. Kalau jam 12 itu berarti itu maksimal banget 30 menit, bahkan ada yang 20 sampai 25 menit gitu ya. Istirahat pertama itu biasanya 10 menit gitu. Nah, gimana caranya seorang guru kita mau ngerumpi keluar dalam waktu 20 menit? Itu nggak mungkin banget, apalagi habis itu kita ada jam ngajar. Itu udah nggak mungkin banget. Bahkan kalau bisa ya, seorang guru itu harus tahu dia jam celah kosong makannya tuh jam berapa, bukan harus jam 12. Bisa aja hari Senin dia nggak ngajar habis makan siang, tapi Selasa dia ngajar roadshow full gitu jamnya, kayak gitu. Jadi emang harus pinter-pinter lagi nih jadi guru. Mendingan bawa makan siang deh dari rumah, saran aku sih ya, karena apalagi kalau kantin kalian jauh dari ruang gurunya, ribet banget itu namanya. Jadi mendingan bawa makan siang, jadi lebih gampang lagi kapanpun kalian lapar dan ada celah ya udah langsung makan. Libas guys. Berikutnya soal cuti libur. Kalau yang aku pelajari ya, kalau orang-orang kantoran itu cuti liburnya 12 hari per tahun. Iya gak sih? Jadi hitungannya 1 tahun. Misal tahun 2022 gitu, dalam 1 tahun itu dia ambil cuti tuh 12 hari doang. Kalau guru enak banget guys, talk chair. Pokoknya kalau jadi guru tuh aku paling seneng tuh bagian ini. Kenapa? Karena liburnya itu banyak banget. Bahkan kalau dihitung-hitung bisa lebih dari 12 hari. Bisa lebih aku bilang ya. Kok bisa sih Dit? Iya, pertama ketika anak naik-naikan kelas itu biasa libur 2-3 minggu gitu ya. Anaknya memang libur lebih panjang dari gurunya. Cuman selisih libur panjang guru tuh biasa cuma 3-4 hari aja. Habis itu gurunya masuk duluan, prepare kelas hari buat setahun gitu ya. Anaknya belum masuk. Tapi itu pun gurunya udah libur tuh biasa 2 minggu. Anak sekolah naik kelas tuh ya. Habis itu ada lagi yang namanya libur hari raya. Kalau sekolahnya sekolah Kristen berarti dia akan libur nih sebelum Natal sampai tahun baru. Bayangin guys, tuh lama banget. Kalau dia sekolah negeri atau sekolah muslim, dia akan libur pas lagi hari raya Idul Fitri. Dan itu biasanya kalau aku perhatikan 2 mingguan juga. Lama kan? Ibarat itu kita udah libur ada sebulan kali kalau dijumlah-jumlahin. Kayak gitu. Seru banget kan? Enak banget emang libur, jadi liburnya guru tuh banyak banget. Berikutnya tentang inspeksi, atau siapa sih sebenarnya yang sering ngeliatin kita kerja gitu ya. Kalau saran dari aku sih, kalian bekerjalah dengan profesional ya. Jangan main handphone di jam kerja yang over maksudnya. Terusnya jangan tidur gitu ya. Aku sangat tidak menyarankan sih. Aku lebih mengajak kalian yang nonton ini menjadi generasi yang smart, yang pinter, dan jadi teladan buat orang lain. Kalau orang lain ngelihat kamu tuh gimana sih gitu, bawaannya apa, jadi pengen males-malesan atau pengen jadi semangat kerja. Nah itu yang pengen aku ajak kalian untuk jadilah teladan buat temen kamu, sekitar kamu ya. Oke. Jadi kalau orang kantoran biasanya diinspeksi atau diliatin sama teman sekerjanya gitu ya. Aku lihatnya sih banyak yang agak-agak kayak ada cross gitu loh, kayak saling julid atau saling gibah gitu ya. Kayak gitu deh pokoknya antar karyawan di kantor biasanya. Nah kalau jadi guru, siapa yang mau ngegibahin Anda? Ya mungkin sih ada teman-teman rekan guru mungkin. Tetapi yang ini nggak mungkin bisa kamu deny, yaitu murid kamu sendiri gitu. Ketika murid kamu melihat kamu tidak profesional, apalagi kalau kamu kerja di sekolah karakter. Kayak waktu dulu aku kerja tuh aku sekolah di sekolah karakter gitu ya. Aku kerja di sekolah karakter. Jadi dia akan ngelihat attitude aku masuk kelas terlambat juga, mereka nanya, kok Miss terlambat? Kayak gitu. Karena kan anak-anak itu bener-bener punya pandangan ya benar-benar salah-salah kayak gitu kan. Gak bisa yang dibolak-balikin kayak orang dewasa justru. Nah ketika anak-anak itu mengkonfrontasi sebuah tindakan di pikiran dia yang salah, terus gurunya tidak memberi argumen yang tepat gitu ya, dia bisa ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya langsung pindahin anaknya, habislah ceritanya, atau ngadu ke kepala sekolahnya, habiskan ceritanya guys. Nah itu dia toh, emang jadi guru itu harus menjadi teladan dalam sikap bertindak setiap detik waktu dilihat anak bahkan. Dan yang terakhir adalah persoalan yang paling sensitif, yaitu gaji. Yes, gaji di orang kantoran yang aku tahu nih, ya, THR, gaji bulanan, tunjangan BPJS kesehatan, tunjangan BPJS ketenaga kerjaan, terus lembur dibayar.
ya. Kalau di guru yang aku alami itu tunjangan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, terusnya gaji, THR sama sih. Cuman kita ada plusnya yaitu namanya uang makan atau uang harian gitu ya. Dihitungnya tergantung sih, berbeda-beda setiap sekolah tentunya, apalagi biasanya ini sekolah swasta gitu ya guys. Biasanya mereka akan ngitung nih, misalnya seharinya 50.000, berarti dalam 1 bulan itu berapa kali masuk dikalikan 50.000 setiap tambahannya, untuk tambahannya gitu. Nanti ditransfernya itu berbeda sama timing gaji masuk, berbeda gitu. Jadi ya rasanya bisa 2 kali gajian gitu kalau jadi guru. Tapi ini pun yang aku omongin soal gaji mungkin agak sedikit sensitif dan berbeda. Bisa kalian cek juga kredibilitas dari kantor itu dan sekolah itu kayak gimana, nggak bisa disamaratakan kayak gitu guys. Jadi kalian kalau emang tertarik jadi guru atau tertarik jadi orang kantoran, dicek dulu hal-hal itu, apakah kamu bisa menerima perusahaan itu atau sekolah itu atau enggak gitu ya, sebelum kalian udah masuk malah ngedumel di dalamnya. Nah itu mendingan jangan deh, riset dulu dari awal, oke? Itu dia 8 perbedaan budaya kerja bagi orang yang di kantoran dan orang yang menjadi guru. Semoga informasi ini membantu kalian yang sedang mencari budaya kerja, mencari tahu gitu budaya kerja tuh kayak gimana sih di profesi-profesi lain. See you on my next video. Kalau boleh like, comment, dan subscribe. Ngobrol dong di kolom komentar, kamu tuh kerjanya apa sih? Aku pengen tahu dan sedikit kepo. Dan apa sih budaya kerja yang sering terjadi di pekerjaan kamu? Biar kita saling mendapat input baru. Thank you for your attention. God bless you all. Stay safe everybody. Bye-bye.